Halo, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, kembali lagi kita belajar pelajaran agama Kristen kelas 11. Untuk itu, Ibu berharap anak-anak semuanya dapat menyimak pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah bab 4 yang berjudul Keluarga di Hadapan Tuhan. Ini dapat kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9, 1 Korintus pasal 12 ayat 20-26 dan Efesus 5. Adapun uraian materi dari bab 4 ini adalah yang pertama, suami kepala istri, Efesus 5 ayat 23. Yang kedua, istri tunduk kepada suami, Efesus 5 ayat 22. Yang ketiga, anak adalah karunia, Mazmur 119 ayat 9. Dan yang keempat, pribadi milik Allah, 1 Korintus 12 ayat 20-26. Setelah mempelajari bab 4 ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menganalisis dasar kehidupan keluarga menurut iman Kristen. Yang kedua, menganalisis pentingnya kasih dalam hubungan keluarga. Yang ketiga, menganalisis makna Kristus adalah kepala keluarga. Yang keempat, menganalisis makna ayat dalam Efesus 5 ayat 22-23 dan Kolose pasal 3 ayat 19. Dan berikutnya meneliti makna Mazmur 119 ayat 9 dan 1 Korintus 12 ayat 20-26. Dan yang terakhir, belajar dari keluarga tokoh Alkitab. Nah, baiklah anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, suami kepala istri. Anak-anak, Paulus menggambarkan suami sebagai kepala istri, sebuah gambaran Kristus sebagai jemaatnya. Suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan keberlangsungan kehidupan seluruh anggota keluarga. Sebagai gambaran Kristus terhadap istri, suami rela mengorbankan dan menyerahkan dirinya untuk kehidupan istrinya, berperilaku lemah lembut dan penuh kasih terhadap istri. Nah, kerelaan Kristus untuk berkorban bagi jemaatnya merupakan dasar yang kuat untuk para suami rela berkorban bagi istrinya. Suami rela bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Nah, seorang suami sepatutnya melindungi istri, memelihara, merawat, dan mengasuhnya. Artinya, suami bertanggung jawab sebagai penjaga yang melindungi sekaligus mendidik istri dalam kebenaran. Jadi, kelemahan dan kekurangan seorang istri merupakan pertanda bahwa suami tidak mendidik dan merawat istri dengan baik. Maka dengan demikian, berdasarkan Kolose 3 ayat 19 dan Efesus 5 ayat 23, peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri adalah yang pertama, kasih yang rela berkorban. Tanggung jawab pertama seorang suami dalam keluarga adalah mengasihi istri. Di dalam Efesus 5 ayat 25 mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, kasih yang seperti ini adalah kasih yang hanya mencari apa yang baik bagi yang dikasihinya tanpa mempedulikan biaya dan pengorbanan. Yang kedua, memelihara dan melindungi. Suami harus menyediakan kebutuhan istri. Firman Tuhan mengatakan, dengan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Yang ketiga, menghargai dan menghormati. Nah, anak-anak, mungkin kamu pernah menyaksikan ada suami yang merendahkan, mengejek, dan berbicara kasar kepada istrinya di hadapan orang banyak. Hal ini sangat buruk dan tidak boleh terjadi, baik secara pribadi maupun di hadapan umum. Suami harus menunjukkan hormat dan penghargaan kepada istri. Yang keempat, sebagai pemimpin. Kedudukan sebagai kepala keluarga adalah pelayanan khusus agar pernikahan dapat hidup dan bertumbuh. Kepemimpinan adalah tanggung jawab suami yang tidak bisa ditanggung sendiri. Nah, kunci untuk menjadi pemimpin di rumah disebutkan di dalam Efesus 5 ayat 8. Yang kelima, membawa sukacita dan berkat. Ketika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rencana Allah, yaitu dengan kasih, perhatian, kelemah lembutan, dan penghargaan, penghormatan, upahnya adalah sukacita dan berkat-berkat. Pengkhotbah 9 ayat 9 sampai 10, Amsal 5 ayat 18 sampai 19. Nah, suami bertanggung jawab memimpin keluarga dalam memberkati daripada menyakiti hati. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 12. Jadi anak-anak, dalam semua peran ini suami akan mengalami kegagalan jika mengandalkan kemampuannya sendiri. Hanya Kristus melalui Roh Kudus yang dapat mengajarkan kebenaran kepada para suami untuk mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Uraian materi yang kedua adalah istri tunduk kepada suami. Nah, dalam Efesus 5 tertulis, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah," ayat 22. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 23. Karena itu, sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 24. Anak-anak, mari kita perhatikan di dalam Alkitab pengertian tunduk. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Penundukan bukan karena dipaksakan, melainkan tindakan spiritual. Ini bukan hal yang mudah atau sepele. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberontak. Bahkan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Hawa telah terlebih dahulu jatuh. Manusia cenderung ingin berkuasa dan menentukan keinginannya sendiri. Yang kedua, tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami bukan berarti mengabaikan atau meniadakan keterampilan atau potensi yang dimiliki istri. Konsep tunduk ini sudah dimulai oleh Sarah terhadap Abraham yang memanggil suaminya dengan sebutan Tuan. Yang ketiga, tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Nah, perempuan yang telah menikah memiliki status sebagai istri dan juga hamba Allah. Tunduk kepada suami adalah tunduk dalam kesetiaan kepada Kristus. Oleh sebab itu, istri dapat menolak ajakan atau perintah suami yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang merusak kesetiaan kepada Allah. Uraian materi yang ketiga, anak adalah karunia. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dan Kolose 3 ayat 20,
Paulus jelas menegaskan bahwa anak-anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya. Nah, hal ini berhubungan langsung dengan janji akan kehidupan yang berbahagia dan panjang umur di bumi. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Kolose 3 ayat 20. Paulus memerintahkan setiap anak taat kepada orang tuanya. Ia harus menghargai dengan penuh perhatian dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, kata mentaati juga menyatakan tindakan, posisi, atau kedudukan. Misalnya antara hamba dan tuan. Itu berarti bahwa hubungan antara anak dan orang tua sama dengan hubungan seorang bawahan dengan atasan. Sebagaimana seorang bawahan harus tunduk dan taat kepada atasannya, demikian juga seorang anak harus tunduk dan taat kepada orang tuanya. Nah, kalimat selanjutnya adalah karena itulah yang indah. Kata ini memiliki arti menyenangkan Tuhan. Jadi, ketaatan anak-anak kepada orang tua mereka dalam segala hal adalah hal yang indah, baik, dan menyenangkan Tuhan. Kalimat ini juga menyatakan motivasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan, dipahami, dan dimengerti oleh anak dan orang tua atau seluruh keluarga. Uraian materi yang keempat, pribadi milik Allah. Anak-anak, setiap pribadi di dalam keluarga adalah milik Allah. Hidup bertanggung jawab kepada Allah dan memperlakukan anggota keluarga lain sebagai milik Allah yang harus dihargai dan dikasihi. Memang, setiap orang di dalam keluarga mempunyai tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagai suami atau istri atau anak. Tetapi pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada yang lain. Nah, keluarga yang sudah terbentuk bukanlah milik keluarga yang lebih dahulu terbentuk atau milik keluarga besar. Setiap keluarga adalah milik Allah dan setiap orang yang berada di dalamnya adalah milik Allah. Memang setiap orang di dalam keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi setiap orang itu juga adalah pribadi milik Allah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Walaupun suami berdiri sebagai imam yang memimpin istri dan anak-anaknya, kedudukannya tidak lebih tinggi daripada istri di hadapannya. Jadi, anak-anak, melalui pembelajaran ini kita melihat bahwa sekalipun istri menjadi penolong bagi suami dan yang merawat keluarga, kedudukannya di hadapan Tuhan tidak lebih rendah daripada suami. Suami tidak berhak menyakiti istri. Istri tidak berhak mengkhianati suami. Nah, demikian juga anak-anak tidak dapat menuntut berlebihan kepada orang tua atas apa yang belum sanggup mereka penuhi karena keadaan tertentu, misalnya dalam hal ekonomi. Sebaliknya, ayah dan ibu berhati-hati dalam mendidik dan meneladankan perilaku kepada anak-anak agar anak tidak tersakiti hatinya. Nah, setiap pribadi dapat memenuhi kewajibannya tanpa menyakiti pribadi lain apabila semua melakukannya sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah dan hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran tentang keluarga di hadapan Allah.
Melalui pembelajaran ini kita mengetahui bahwa setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti suami adalah kepala istri. Suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Kemudian istri tunduk kepada suami. Penundukan seorang istri kepada suami bukanlah penundukan yang membabi buta, melainkan penundukan sebagai sifat alamiahnya untuk mau takut dan taat kepada Kristus. Nah, anak-anak adalah karunia. Anak-anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya. Ia harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi anak-anak, baik suami, istri, anak-anak adalah milik Allah. Oleh sebab itu, setiap pribadi harus hidup bertanggung jawab kepada Allah dan melakukan anggota keluarga lain sebagai milik Allah yang harus dihargai dan dikasihi. Amin. Nah anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terus Ibu ingatkan untuk senantiasa ingat protokoler kesehatan dan tetap menjaga iman, jaga imun. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.